satu, Israel adalah dinosaurus yang siap memangsa siapa saja yang mengganggu dia. Jadi memang jadi kalau yang tidak menyetujui juga waktu dengan TV One kan saya juga bilang untuk apa ngurusin itu sana itu. Kita punya masalah. Itu sebabnya saya diundang lagi semalam itu. Nah, di situ saya ingin tahu seperti apa. Ternyata memang kalau dilihat semalam, mereka ini sudah pokoknya titik. Sudah apapun sampai terakhir si Pak Sidik itu, pokoknya hilangkan Israel. Nah, saya coba dengar aja. Dengar, tapi begitu dapat kesempatan si Haikal bilang Israel biadab dan nah di situ saya masuk. Ya betul, tidak salah. Dia biadab, sadis dan segala macam. Karena apa? Karena dia adalah binatang purba yang memang seperti itu. Itulah Israel. Kalau seperti begitu, makanya jangan dicoba-coba. Kita sekarang ini, Indonesia, dunia, mengukur Israel yang ada sekarang itu dari ukuran sekarang. Padahal Israel yang ada sekarang, yang tadi malam saya bilang, orang Indonesia terutama melihat Israel sekarang itu adalah kadal yang baru lahir, yang kalau diusir dia lari. Tapi semua itu salah lihat, dia bukan kadal, dia itu adalah dinosaurus. Sudah dinosaurus, dia juga tersakiti zaman dia. Jadi bisa dibayangkan dinosaurus tersakiti seperti apa dia kalau terganggu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini yang mau saya angkat. Jadi kalau saya bicara ini, orang tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tidak bisa bicara agama, tidak bisa apa. Tapi adalah satu kenyataan bahwa Israel yang ada sekarang itu bukan negara baru. Ya betul negara baru bagi Indonesia, karena Indonesia baru ada tahun 45. Setelah 45, 48 baru dia tahu kok ada Israel. Nah, padahal Israel ini sudah sejak 3.000 tahun lalu sudah ada. Nah, ini banyak orang Indonesia tidak tahu. Bung Monik tadi malam berupaya untuk menyampaikan, tapi dibilang tidak usah mengajar kami kan. Ya sudah, tidak usah mengajar kami kalau begitu. Tapi yang jelas, Israel sebagai bangsa tua, Israel sebagai negara tua yang ada lagi kembali, itu adalah fakta. Saya pakai dengan istilah dinosaurus, supaya apa? Di situ terlihat bahwa dinosaurus ini adalah produk masa purba, dia tersakiti. Kalau dia betul-betul sadis dan lain-lain, ya itu bisa dimaklumi. Karena dia memang bukan produk sekarang yang banyak aturan. Sehingga apabila sekarang orang menuntut Israel itu harus patuh dan taat kepada aturan sekarang, ya itu tidak bisa seperti itu, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, itu yang saya sampaikan supaya apa? Orang-orang ini tidak bisa lagi bicara dan buktinya hari ini tidak ada lagi komentar apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang berani. Haikal begitu saya ngomong itu langsung terdiam. Pak Mahfud Sidik cuma bilang hilangkan Israel. Saya sambung aja, ya silakan aja kalau mau hilangkan. Bisa menghilangkan itu kalau ada dinosaurus baru. Kalau tidak ada dinosaurus baru, mana mungkin bisa menghilangkan Israel. Nah, dan terakhir saya sampaikan, mari kita lihat ke depan seperti apa. Saat ini Israel, politik luar negerinya itu adalah partnership, mencari kawan. Dia mencari kawan dengan apa? Membantu di bidang apa? Kemajuan Israel sekarang di bidang teknologi informatika, teknologi komputer, teknologi pertanian, teknologi pertahanan, semua number one di Jakarta. Itulah yang dia tawarkan kepada siapa saja yang mau. Terbukti 6 negara Arab sudah bersama dia. Di ASEAN tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Sementara di sebelah sana, Palestina, politik luar negerinya adalah mohon bantuan dan menjual dia menjual bahwa dia
apa yang terjadi di Palestina itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kemerdekaannya hilang. Nah, itu yang dia jual. Dia minta bantuan dan dia selalu menjual bahwa dia adalah orang yang tersalimi. Jadi victim player. Nah, dia victim player. Sedangkan satu partnership. Nah, kalau ke depan, kalau saya melihat ke depan, mereka masih bisa membantu. Bantuan itu bisa karena masih ada kekuatan. Kekuatan Timur Tengah dari mana? Minyak. Apabila satu saat sekarang kita sudah menuju minyak itu sudah tidak dipakai, menuju ke baterai. Kalau itu sudah terjadi, baterai itu ahlinya lagi-lagi Israel. Kalau itu yang terjadi, maka bantuan kepada Palestina itu akan habis. Kalau itu habis, ya sudah, dia mati sendiri. Ini yang ke depan. Dan kelihatan Israel tahu betul, hanya orang Indonesia saja ini yang tidak tahu. Hanya seperti disampaikan Pak Tobing tadi, kita terperangkap atau memerengkapkan diri bahwa kita punya hutang budi kepada Palestina. Itu menurut siapa saya juga nggak ngerti. Nah ini yang saya kira situasi tadi malam seperti itulah. Sehingga senjata saya ke depan sudah pasti akan ribut dengan orang-orang itu. Senjata saya cuma satu. Israel adalah dinosaurus yang siap memangsa siapa saja yang mengganggu dia. Kalau mau memang dengan Israel sekarang ini cuma dua. Bersama saya kawan, di seberang sana lawan. Itu saja. Jadi itu yang bisa sampaikan malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal Ponto, saya boleh bertanya? Sebentar Boleh, Pak Pak. Kacamada, biar urutan Pak Kacamada. Ya. Antri aja. Sebentar ya. Ya, sebentar dulu. Tadi ada yang kurang jelas Pak Soleman Ponto dari awal tadi. Kalau Ya, misalnya apa, kita Pak? menganggap bahwa Israel ini adalah binatang buas, apa nanti tidak malah justru menyebabkan stigma yang tidak baik terhadap Israel itu, sedangkan di Indonesia ini sedang disebarkan isu yang buruk tentang Israel. Sebab Tidak, nampaknya Pak. Jadi begini, ada isu yang kita sedang harus, dikembangkan ini adalah isu politik identitas untuk 2024. Maaf kalau saya terlalu jauh. karena begini, Pak. Apapun kita, Israel ini punya karakter. Dan karakter ini bisa, orang kan hanya melihat dari permukaan. Ada dua yang dia tidak, yang betul-betul membekas di sanubari orang-orang Israel, terutama kalau kita melihat orang Israel kan yang pertama sekali yang kita lihat kan orang intelijennya, karena mereka kan adalah pasukan terdepan. Bagaimana dia menyatakan bahwa kami Israel tidak mau terulang, ada dua hal. Yang pertama masalah kasus di Masada. Itu bagaimana Heraklius mau menghancurkan Israel itu. Terakhir itu di Masada. Yang kedua itu kasus Holocaust Jerman. Disitulah mereka, kami tidak akan mau dua ini akan terulang kembali. Nah, berdasarkan itulah, apapun menyentuh mereka, pasti mereka gigit. Kebuasannya dia sama dengan kebuasan yang mereka rasakan. Kebuasannya si Roma, kebuasannya si Jerman, itulah gurunya dia menjadi dia buas ketika sekarang dia hadir ke Bali. Nah, inilah yang kita harus kasih tahu sama orang-orang ini, Israel itu bukan kadal yang baru lahir. Israel itu adalah dinosaurus yang terbentuk dengan kesakitan. Dia terbentuk dengan sakit. Dan itu ditancapkan kepada sanubari. Coba lihat aja, dia ada doktrinnya, ada tiga. Yang pertama bahasa, yang kedua dia bilang ingat itu Holocaust dan Masada, yang ketiga itu Yom Kippur, dan yang keempat itu saya lupa yang keempat. Doktrinnya dia itu ada 4. Tapi yang pertama bahasa,
kedua peristiwa Holocaust dan Masada, terus yang ketiga Yom Kippur. Yang keempat apa? Saya lupa itu yang keempat. Nah, itulah ya kesimpulan saya menyatakan bahwa karakter dia itu adalah karakter dinosaurus yang tidak mungkin dirubah. Nah, itu dia lakukan sekarang kan. Kita melihat kalau diganggu, oh, membela diri. Membela diri Israel itu menyerang, itu adalah bela diri. Itu tipikalnya. Dan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Apapun dibilang, makanya tadi malam saya bilang apa? Iya betul. Kita menyatakan dia itu sadis, kita bilang dia itu sadis, karena kita mengikuti ukuran sekarang. Iya, kalau ukuran sekarang benar. Tapi Israel ini tidak bisa kita ukur dengan ukuran sekarang. Karakternya itu adalah ukuran dinosaurus itu tadi, yang lebih apapun yang terjadi dia tidak peduli. Kamu mau tahu syukur, enggak, ya sudah. Inilah yang saya temukan ketika saya banyak berinteraksi dengan orang-orang intelijen media. Betul.